Baik teman-teman, sekarang saya akan membuat tutorial media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash 8. Nah, yang pertama dulu teman-teman kita buka Macromedia Flashnya. Kita pilih flash dokumen. Nah, kita atur kanvasnya. Kita klik kanan. Weight-nya kita ubah menjadi 800. Height-nya 600. Kemudian frame rate-nya 30 fps. Kemudian tekan OK. Nah, kemudian kita tekan pojok ke kanan atas, kita pilih fit in window. Kemudian kita tambahkan scan dengan cara klik order panels, tekan scan, lalu buat scan sebanyak 6 scan. Nah, scan yang pertama yaitu loading, scan yang kedua menu, scan yang ketiga materi, scan yang keempat tujuan, scan yang kelima soal, scan yang keenam profil. Untuk mengecek scan kalau udah terpasang, maka kita akan membuka pojok kanan atas, lalu kita tambahkan layarnya sebanyak 4 layar, maaf teman-teman. Layar keempat kita kasih tulisan loading, layar yang ketiga kotak luar loading, layar yang kedua kotak loading, kemudian layar yang pertama background. Nah, setelah selesai, maka kita akan menambahkan backgroundnya ya teman-teman. Kita import to stack, kemudian kita pilih background yang akan kita masukkan, open, terus kita atur ukurannya, properties kita pilih 800, height-nya 600. Kita sesuaikan dengan kanvasnya teman-teman. Kemudian klik segitiga di atas. Nah, udah pas teman-temannya. Kemudian kita buat kotak loading. Kita pilih warna kesukaan kita ya teman-teman, bebas apa aja warnanya. Kemudian kita klik. Nah kayak gini teman-teman. Oke, setelah itu kita kasih kotak luar loading. Warnanya disesuaikan ya teman-teman. Oke, kita pilih warna hitam. Kita tarik. Oke. Kemudian kita buat tulisan loading, kita klik teks, kita buat kotak tulisannya. Oke. Kita pilih teks, kita pilih size, kita pilih ukuran teksnya yang mau kita kasih dalamnya. Kemudian kita pilih style, kita pilih bold biar tebal ya teman-teman tulisannya. Kemudian kita ketik loading. Oke.
kemudian kita atur ya tulisannya teman-teman. Oke. Jadi sekarang kita buat animasinya ya teman-teman. Kita buat frame yang ke-65, kemudian klik kanan, kemudian insert keyframe. Kok hilang? Nah, kemudian kita insert keyframe, kemudian yang terakhir juga di insert keyframe. Oke, setelah semuanya selesai, kita masuk ke kotak loading. Maka kita pilih frame yang pertama, klik kanan, create motion twin, kemudian titik yang tengah ditarik ke kiri, ke tengah kiri. Oke. Selanjutnya kita pindah ke frame 65. Maka bulatan putih kita geser ke kiri, ke tengah kiri. Oke. Jika sudah, kita lihat hasil scan-nya apakah sudah berhasil. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke action. Ke action. Kemudian kita pilih action. Kemudian kita script access untuk membesarkan layarnya. Kemudian kita pilih global function. Kita pilih movie clip control atau timeline control. Kemudian kita pilih go to and stop. Kemudian di dalam kurungnya kita kasih tulisan menu, buka kutip, tulisan menu, buka kutip, menu, tutup kutip, 1. Oke, kita tutup. Maka scan loadingnya sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, baik, kita akan melanjutkan pesta load menu, yang dimana kita akan menekan gambar di atas yang ada plus. Oke. Nah teman-teman, untuk yang pertama kita tulis tulisan judul, dan yang kedua kita buat tujuan, ketiga kita buat materi, keempatnya kita buat soal, kelimanya kita buat profil, dan yang terakhir kita buat backgroundnya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah siap melakukan itu, kita masuk pada file dan kita import to state. Nah, teman-teman, ketika kita mau ambil gambar yang mau kita ambil, jadi kita tidak lupa memasukkannya. Nah, ketika kita masuk di situ, kita akan memberikan W-nya 800 dan hanya 600. Dan X-nya kita buat 0 saja, 0,0. Oke. Dan Y-nya juga 0. Nah, jadi teman-teman, inilah background kita nanti yang kita akan jadikan. Terus kita nanti membuat A-nya di atas. Kita akan membuat tulisan di atas. Kita panjang menggunakan keyboard kita. Terus kita teksnya, kita ukurannya kita tidak lupa dengan CZ yang bisa sesuka-suka kita di mana kita mau, dan fontnya bisa juga kita ganti tulisannya di like. Oke.
Nah teman-teman, kita tidak lupa untuk memperpanjangkan tempat tulisan kita nantinya yang akan kita tulis. Nah kita tulis di sini pendidikan jasmani olahraga. Nah teman-teman juga bisa beda ya, ini hanya satu tutorial saja buat kami. Nah yang menjadi judul kami di atas adalah pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Nah di situ kita buat like-nya, kita buat jenis tulisannya, terus kita sesuaikan tempat di atas, atau kita menekan kotak yang berada di posisi kiri. Nah di sini kita lanjut lagi tujuan, kita buat import to stack, kita buat lagi tujuannya. Nah kita langsung saja buat lagi import to stack, kita buat materi, kita buat lagi soal, kita buat dari filenya, kita ambil import to stack, kita buat soal. Nah profil kita buat lagi, kita tekan, kita open. Nah sesudah itu kita menyesuaikan tempat yang kita inginkan dan ukurannya apa saja, yang penting dia bisa muat dalam background yang telah kita buat di atas. Nah kita buat W nya sebesar 200 saja, dan hanya 80. Beda-beda juga kalau teman-teman pengennya gimana, itu terserah teman-teman. Nah kita atur semua dimana teman-teman suka, maupun kita buat 200, 80, 70, yang penting di atas bisa muat. Oke, teman-teman bisa mengikuti ya, semoga bisa paham. Oke teman-teman, kita akan menyesuaikan tempatnya di mana kita mau. Seperti kita profil kita taruh di pertengahan, kita sesuaikan, kita kasih tujuan. Mungkin teman-teman lebih suka di kanan atau di mana, yang penting dia bisa muat dan bisa digunakan untuk nantinya. Oke, sini kita menggunakan metode di tengah ya. Kita tidak lupa dengan sesuai dengan sesuai dengan yang telah kita buat tadi. Seperti yang pertama adalah tujuan, materi, profil, selanjutnya adalah soal. Jadi itu jangan juga teman-teman, jangan kita contohnya kita buat pertama tujuan, materi, tetapi kita buat yang pertama adalah materi. Tidak, itu salah. Seharusnya kita menggunakan metode yang berurut, supaya juga anak peserta didik kita bisa mengerti dan memahaminya. Oke. Setelah itu kita buat convert to symbol. Untuk jedak-jeduknya nanti kita tulis namanya, tulisan judul,
kita tulis movie grid, kita klik OK, dan kita klik lagi simbolnya, kita buat lagi tombol tujuan, kita buat button OK, kita klik lagi materi, kita buat convert to type, kita buat lagi namanya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan tombol 1, yang penting kita bisa menghafal dan mengingatnya. Kemudian kita profil, kita buat lagi convert to symbol, masuk tombol profil. Nah, kita menggunakan button saja. Setelah itu kita OK kan. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal, kita ikuti dari atas saja. Kita tulis lagi tombol soal, kita tulis button, kita OK kan. Oke. Nah, ketika kita sesudah itu kita akan membuat insert keyframe. Insert keyframe di 50. Lalu kita ketik 1, kita ketik yang pertama tadi, terus kita ketik yang 25. Nah, terus kita yang ada garis-garisnya kita tekan lagi. Nah, ketika kita besarkan agar nanti dia bisa jedak jeduk. Nah, teman-teman. Oke. Kita nanti ketika sudah siap, kita klik yang ada di atas itu, kita ketik 2 kali. Kita buat lagi insert keyframe, over, downnya kita buat insert keyframe, kita buat over lagi. Nah, kita buat kotak-kotak, kita perpanjang lagi ya, kita perpanjang lagi kotak tujuannya. Kita buat lagi. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi 2 kali. Oke, masuk kita pada materi lagi, kita klik over, insert keyframe, masuk ke down, insert keyframe lagi, masuk kita lagi di over lagi. Kita menggunakan di atas yang kotak-kotak untuk memperbesarnya, kita tarik lagi ke bawah atau ke samping. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti ya, sesuka hati kalian, di mana kalian sukanya. Nah, kita lanjut lagi di bagian profil lagi. Teman-teman bisa mengikuti seperti yang pertama kita lakukan tadi. Nah, teman-teman, di atas ini kita tidak mengklik hitnya ya, itu hanya kita gunakan up, over, dan down. Kita hanya menggunakan tiga saja. Oke, kita lihat apakah bisa kita lihat di tes. Nah, teman-teman, kayak gini akan jadinya ketika kita membuat seperti itu tadi, seperti pengaturan yang telah kita buat. Nah, teman-teman juga bisa mengikutinya. Oke, teman-teman, ketika sudah kita melakukan tersebut, kita membuat menu tujuan. Tulis di bawah lagi tulisan, layar 3 home, layar 4 backgroundnya lagi. Oke, kita buat filenya lagi, kita cari yang menjadi backgroundnya, nanti kita ambil gambar yang mungkin teman-teman menarik atau
kita bisa cari di file gambar. Nah, terus kita buat ukurannya yang W-nya 800 dan hanya kita buat 600. Oke. Kita klik tujuan, terus kita klik tanda kita buat filenya lagi, kita cari tujuannya, open. Nah, kita juga sesuaikan di mana tata letak yang kita inginkan, yang mungkin tidak mengganggu atau tidak melampaui dari background yang telah kita buat. Nah, kita masukin di pertengahan, kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Oke teman-teman, kita cari import lagi, kita cari home-nya, kita kasih di samping kiri, mana kita buat ukurannya 65 saja, hanya juga 65. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan ya, dimana tata letak yang ingin teman-teman buat. Kami menggunakan di samping kiri saja. Lalu kita klik tulisan, buat tulisan, tempat tulisannya kita tulis, ada gambar A-nya di atas, kita klik, lalu di situ akan terdapat nanti tempat tulisan yang ingin kita tulis. Nah, di sini teman-teman, saya membuka WhatsApp saya mencari yang ingin kita masukkan dalam makro media kita. Nah, di sini kita membuat. Nah, di sini. Nah, teman-teman, kita juga bisa mengatur berapa ukurannya dan berapa yang ingin kita buat. Seperti tulisannya berbeda-beda, kita tinggal ketik teksnya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk memperhatikan setiap kata. Mungkin di setiap kata kita mempunyai kehilafan, mungkin kita harus memperhatikan supaya peserta didik kita ketika membaca ini mereka bisa memahami dan mengerti. Nah, kita sesuaikan ya teman-teman, dimana teman-teman juga memposisikan dimana teman-teman sukai. Kita masuk di home, kita buat convert text, kita buat lagi tombol home-nya, kita buat lagi button di bawah, oke. Nah, kita buat over-nya lagi, insert keyframe, down-nya insert keyframe, lalu kita klik over lagi, kita perpanjang dia ke bawah atau ke kanan, jangan terlalu besar juga. Oke, lalu kita klik 2 kali. Nah, kita tes ya, apakah bisa. Kita klik. Kita klik menu actionnya.
kita klik actionnya tadi, lalu kita mengatur. Sini kita tekan tab plus global function, movie clip to scale, oke. Nah, kita ketik go to. Nah, lalu kita klik di sana go to and stop. Nah, kita klik di bagiannya tadi, kita buat tujuan. Oke, setelah itu kita buat actionnya. Buat lagi global function, movie clip to scale, oke. Go to dan go to and stop. Nah, buat lagi materinya, bagi itu nanti bagian materinya. Kita buat lagi profilnya, kita action. Nah, di bawah movie clip control, oke. Foto dan go to and stop. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti ya. Mungkin kurang paham dengan penjelasan saya, namun dengan video ini teman-teman bisa mengikuti, bisa memahami dan menerapkannya. Kita klik lagi pengaturannya, jangan sampai salah. Lagi global function, movie clip control dan on. Kita go to and stop. Lalu soal. Oke, teman-teman. Setelah itu kita masuk di menu tujuan atau home. Kita buat action lagi. Kita buat movie clip control on, foto, go to and stop. Nah, kita masuk pada skin materi. Kita membuat layernya, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Kita tambahkan lagi layer kelima dan sampai layer ke-6. Nah, untuk layer pertama kita ubah menjadi tulisan background. Layer kedua kita berikan tulisan home. Untuk layer ketiga kita ubah menjadi background. Kita masuk, salah. Untuk layer ketiga kita berikan tulisan back. Untuk layer keempat kita berikan tulisan next. Untuk kelima tulisan, dan untuk layer keenam kita berikan materi. Nah, kita masuk pada file, terus kita import to stack. Kita ambil simbol daripada materi tersebut. Kita open. Invalid. Kita kembalikan lagi import to stack. Kita berikan dulu backgroundnya. Kemudian kita masuk pada action, kita atur ukurannya. Untuk W nya 800 dan hanya kita kasih 600 agar pas dengan kotak-kotak yang kita tentukan. Kemudian kita masuk pada file, kita import to stack lagi, baru kita open simbol materi yang tadi. Nah, kita geser paling tengah-tengah kawan, kemudian kita klik tombol reduce tool, kemudian kita atur ukurannya. Kita atur sedetail mungkin ukurannya. Kemudian kita masuk pada layer tulisan home. Nah, kembali lagi kita masuk pada simbol materi, sepertinya agak kurang berada di pertengahan. Nah, kita masuk pada file lagi, kita import to stack simbol next. Kita pindahkan paling bagian kiri. Oke, kita atur ukurannya di action. Untuk W nya 65,0, sementara
hanya 65. Kita kembali lagi. Kita geser, kita arahkan tombol next-nya ini sedetail mungkin. Kemudian kita masuk pada layar tulisan, kita klik tombol text tool. Seperti biasa kita tarik kotak-kotaknya sebagai tempat untuk materi yang kita paparkan. Oke. Nah, kita masuk pada teks. Kita masuk pada size-nya, ukurannya berapa yang kita inginkan, ukuran hurufnya. Langsung kita ketik judul daripada materinya. Kemudian kita masuk pada file untuk menambah teori materinya. Oke. Setelah itu kita klik Retext Tool untuk mengatur tempat ataupun ukurannya supaya tempatnya berada paling di tengah-tengah sejajar dengan tombol materi. Ya, ini tujuannya supaya lebih rapi ya kawan-kawan. Kita masuk pada frame yang kedua. Kita klik pada layar materi sampai tulisan layar next. Oke. Kita convert, kita klik kita berikan namanya tombol next. Kita oke kan. Kita klik 2 kali. Kita masuk pada frame over, down. Kita klik. Oke. Kita tarik, kita besarkan ukurannya daripada sebelumnya. Jadi jangan terlalu besar ya kawan-kawan. Oke, kita kembalikan lagi. Kita klik kanan, kita masuk pada action. Kita klik tambah global function, move view clip control, terus diklik on, terus klik go to and play. Kita klik next frame. Oke. Kita masuk pada frame layar materi. Kita hitamkan sampai di bawah seperti sebelumnya. Oke. Untuk layar background kita insertkan frame. Kita klik file, kita import to stack lagi. Kita masukkan simbol atau tombol kembali. Kita sejajarkan dengan tombol pada next. Kemudian kita masuk pada action. Kita ubah ukurannya menjadi 65 dan hanya juga 65. Oke. Kita atur dulu agar lebih sejajar. Kemudian kita geser lagi agar lebih rapi lagi. Kemudian oke. Nah, kita klik kanan, kita convert simbol. Kita ubah namanya, name-nya menjadi tombol back.
seperti biasa. Oke. Kita klik 2 kali, kita klik over, kita klik down, inverse screen. Kemudian kita besarkan, berbeda dengan gambar sebelumnya. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, kita teliti dulu apakah semua materi yang kita masukkan sudah sesuai, baik dengan kata-katanya. Oke, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu latihan otot punggung. Kita klik lagi Range Tool, kita klik kanan, kita masuk pada Action, kita tambah, kita klik Global Function, kita klik Go To, kita klik untuk Previous Frame, kita kembalikan lagi. Nah, kita masuk pada frame-nya, kita tarik ke bawah sampai ke bawah seperti tadi. Kemudian kita klik kanan, kita insert frame. Kita insert keyframe. Kemudian kita tekan text tool. Nah, untuk materi selanjutnya seperti biasa kita masukkan pada layer yang ketiga ataupun halaman yang ketiga, slide ketiga maksudnya. Oke, kita masuk pada frame lagi, kita tarik ke bawah sampai ke bawah seperti biasa. Kita klik lagi insert keyframe. Nah, kita klik layer pertama untuk materi, insert keyframe. Kemudian di frame tulisan kita klik text tool. Oke. Kita import materinya. Untuk slide selanjutnya kita masukkan seperti biasa, kita atur tempatnya agar lebih rapi. Nah, setelah selesai diatur, kita masuk lagi pada frame kelima, kita tarik ke bawah sampai ke bawah, lalu kita masuk lagi klik insert keyframe. Nah, kemudian untuk frame tulisan kita tekan text tool, kita import lagi materinya. Kita import materinya, kita masukkan ke slide frame kelima. Kita klik Reverse Tool.
atur kembali materinya. Nah, untuk layer home kita klik frame-nya, kita buka file, kita import to stage, kita masukkan simbol home. Kita masuk pada action, kita ubah ukurannya untuk weight 65,0, sementara H kita kasih ukuran 65. Oke, kita atur tempatnya. Kita klik kanan, kita masuk pada simbol to state, convert to symbol. Kita kasih namanya, name-nya tombol home sesuai dengan simbol di atas. Kita klik kanan, kita masuk pada convert to symbol. Lagi kita masukkan name-nya tombol home 1. Kemudian kita klik 2 kali, kita klik layer pertama over, kemudian down. Untuk di over kita ubah ukurannya, kita tarik lebih besar daripada gambar sebelumnya. Oke, setelah selesai kita kembalikan, kita klik kanan lagi, kita masuk pada action, kita tambah, kita klik global function, move klik control, kemudian kita klik go to, kita masuk pada go to and stock, kita klik menu. Oke, kita coba tes hasilnya. Kita tes movie. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, untuk kembalinya kita klik home. Begitu juga untuk kita masuk pada halaman selanjutnya, kita tinggal klik tombol next tadi, ataupun kembali kita klik tombol back untuk kembali materi sebelumnya. Nah, setelah itu teman-teman kita hapus simbol-simbol tersebut pada layer frame kelima. Kita import to stage lagi. Nah, kita masukkan simbol home-nya. Kita kembali ubah ukurannya lagi, untuk W-nya 65, sedangkan hanya 65. Nah, kita atur lagi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita klik kanan, kita convert to symbol. Kita berikan namanya, untuk name-nya tombol home 1. Oh, maaf, kita berikan tombol home yang kedua. Kita klik 2 kali, kita klik pada over dan kita klik down. Kemudian kita masuk pada over, kita seperti biasa kita besarkan lagi ukurannya. Kemudian kita masuk pada action, global function. Nah, kita masuk pada go to and stop. Kita klik menu frame number. Maaf kawan-kawan.
pada, nah ini kawan-kawan, kita coba tes movie-nya lagi. Oke. Ini kawan-kawan dapat kita lihat. Oke kawan-kawan, sekarang teman-teman, kita akan mulaikan membuka profil. Masuk kita pada tambah layar 4, profil layar 3, tulisan layar 2, home layar 1, background. Oke teman-teman, kita masuk ke file, kita import, kita inspect, dan kita memilih profil, open, oke. Terusnya teman-teman, kita mengatur ukurannya W800, H600. Kita kembali pada profil, kita memperbesarkan ya. Kita masuk pada file, import, kita pada masuk pada profil, kita okekan, kita geser profilnya, kita sesuaikan, baru kita masuk pada mengatur bagian profilnya, kita memperkecil, kita menyesuaikan. Oke teman-teman, kita masuk pada home, kita import, kita masuk lagi pada layar home, kita okekan, kita atur lagi ukurannya, kita kasih 65, hanya 65. Kita atur bagian home-nya, kita geser, kita sesuaikan. Oke teman-teman, kita masuk pada layar tulisan, kita atur tulisannya, kita berikan garis atau bagian kotak, lalu kita ketik nama, kelas, alamat, kita sesuaikan sejajar jalan teman-teman. Ya, kita masuk pada teks, insert, bisa teman ikuti. Ya, kita menyesuaikan titik, bagian titiknya. Kita masuk pada tulisan lagi ya, kita menggeser ke bawah, kita menyesuaikan pas di pertengahan ya. Kita masuk lagi pada home, kita masuk pada number, kita tulis home, kita okekan, kita masuk lagi pada home, kita masuk pada over, down, kita masuk lagi pada down, ke home, terus kita tarik teman-teman, kita memperbesar, kita menyesuaikan ya. Kita masuk pada bagian titik,
masuk pada connector, ditambahkan masuk pada move control, double-click, ya, masuk pada kutu, teman-teman. Masuk kita pada menu, kita tarik titik di atas ini tadi, teksnya ini teman-teman. Login, kita mencoba bagian profil, kita masuk pada home dan close. Jadi teman-teman masuk kita pada menu, kita pilih soal, masuk kita pada layar kedua, kita tambahkan layar menjadi 4 ya. Layar 1 kita ubah menjadi background ya teman-teman, kita ubah lagi. Dan layar kedua masuk pada layar keempat ya, masuk kita lagi pada layar kedua. Sorry teman-teman, tadi itu salah ya. Kita ubah layar keduanya menjadi home, masuk kita pada layar ketiga, kita ubah menjadi tulisan, masuk pada layar keempat, kita masukkan soal. Oke teman-teman, kita sudah melakukan hal tersebut. Masuk kita pada file, import, masuk kita pada file 6, kita pilih lagi materinya, masuk ke dalam soal, temukan soal ya teman-teman. Kita masuk pada titik bagian bawah tadi, kita mengubah lagi W nya, kita kasih 800, hanya 600. Kita tekan bagian titik tengah, masuk kita pada soal, file, import, masuk pada show atau open, kita okekan ya teman-teman. Kita geser soalnya ya teman-teman, masuk menyesuaikan sejajar bagian tengah soalnya. Teman-teman, kita memperkecil dengan menarik titik bagian tengah, kita geser di atas teman-teman. Kita akan masuk pada home, kita masuk pada file, masuk pada import lagi, masuk pada import tool, masuk pada home, open, kita okekan, masuk lagi pada home di atas, kita kasih di bawah tadi, kita ubah lagi ukurannya W ya, kita ubah lagi nya, kita kasih 65 teman-teman. Kita kasih lagi hanya 65, kita geser, kita tekan bagian di titik di bawah ya, kita atur home nya, kita geser ke bawah sedikit di samping, kita teman-teman kita sesuaikan, lalu kita top, kita tulis di bagian nama home, kita okekan, kita atur
Ya, kita masuk pada bagian overnya. Insert cover, down, masuk pada insert cover, masuk lagi di over. Kita menyesuaikan home-nya ya. Kita bisa lagi kita memperbesar, yang terlalu besar juga teman-teman. Kita sesuaikan. Ya teman-teman, ini hasilnya. Kita masuk pada tulisan. Ya teman-teman, kita mengatur besar hurufnya, kita kasih 24. Ya, kita tulis petunjuk ya. Ya, petunjuk soal. Ya, kita kasih titik 2, kita kasih lagi di bawah bagian nomor 1. Kita tulis silakan, salah teman-teman, silakan membaca soal dengan teliti. Otomatis akan pindah ke soal selanjutnya ya. Seterusnya kita ketik bagian nomor 4. Silakan klik tombol play untuk mulai mengerjakan soal. Oke. Ini kita apa ya teman-teman? Kita aturin di atas. Karena itu tadi huruf besar, kita menjadi huruf kecil supaya sesuai. Silakan ya, kita tulis soal yang tadi ya. Silakan membaca soal dengan teliti. Ya, oke teman-teman, kita sudah menyusun soalnya atau petunjuk soalnya. Sekarang kita akan lanjut pada frame tool. Ya, kita atur besar hurufnya, kita sediakan di bagian tengah teman-teman. Kita atur. Oke teman-teman, sudah itu kita tambahkan layer, kita kasih layer 5, kita ubah itu, kita masukkan layer 5 nya, kita kasih play, kita masuk pada menu, kita import style, kita pilih play 1 open ya, kita pindahkan bagian di atasnya tadi teman-teman, kita kasih di bagian bawahnya ya, kita sesuaikan dengan cover tool. Kita masuk pada bagian nama, kita ubah menjadi tombol play. Oke, kita masuk bawah tadi, ini kita atur, kita masuk pada layar pertama, 2 over down, kita masuk ada over,
kita sesuaikan ya teman-teman, kita perbesar sedikit karena itu tadi terlalu kecil ya. Itu ya teman-teman ya. Kita masuk pada Egetion, kita tambah pada move call, control on, kita masuk butuh, kita pas pada next frame teman-teman. Kita klik bagian titik di atas, kita klik home ya teman-teman. Kita atur move klik control butuh lagi. Baik teman-teman, kita lanjut pada petunjuk soal ya. Langsung saja kita tekan frame yang pada baris soal, lalu kita tekan file, kita import tombol papan nama. Baik, kita tempel pada kanva, kita geser ya, kita atur besar ukuran dari tombol papan namanya, lalu kita sejajarkan ya, kita atur dulu ya. Oke, lagi ya. Lalu teman-teman kita tekan tekstur, kita tarik garisnya ya, kita tarik, intinya kita tarik harus seimbang ya teman-teman ya. Oke, kita tarik betul-betul, baru kita kasih teks ya. Kita tekan align center, lalu kita tekan teks lagi, size nya kita kasih 36, kita ketik nama peserta didik ya. Oke teman-teman, terus kita tarik lagi dari dalam papan nama yang tadi. Baik, terus kita tarik ke bawah, terus kita atur propertinya dari input text, lalu var-nya kita atur, kita kasih nama peserta didik ya. Baru teman-teman kita tekan lagi ke bawah supaya dia kembali pada posisi semula ya. Lanjut pada selection tool, baru kita tekan, kita sejajarkan dia teman-teman ya, sampai dia sejajar dengan papannya. Lalu kita tekan free transform, baru text tool lagi, masuk ke test, baru align, baru tekan align center. Nah, baik teman-teman, lanjut lagi pada frame yang pertama, kita klik dia supaya biru semua, lalu kita insert keyframe semua, baru muncullah seperti ini. Nah, baik teman-teman, kita tekan pada frame home ya, lalu kita tekan pada tulisan, kita tarik tekstur baru, lalu kita atur style align-nya, baru kita tulis code
Baik, langsung kita kasih file, kita import to stack, kita cari tombol skor 1, lalu kita tekan selection tool supaya kita bisa mengatur tombol skornya. Ya, baik teman-teman, kita atur semaksimal mungkin tombolnya. Ya, kita atur. Ya, baru ya kita geser dulu kotak nama peserta didiknya, kita geser lagi kotak ini bawahnya. Kita atur kotak skornya. Ya, setelah itu baik, lanjut kita tekan pada precision tool, baru kita tarik garis yang berada di tengah papan bawah nama peserta didik, lalu kita tekan text tool. Ya, kita berikan dia di dalam kotak papan nama peserta didik. Terus kita atur propertinya, kita atur yang var-nya dulu. Ya, baru kita ketik nama peserta didik. Ya, teman-teman, setelah itu kita tarik lagi dari tekstur tadi, kita berikan dia di dalam papan skor ini. Ya, kita atur juga propertinya, kita kasih dia dynamic text. Ya, ya, oke, baik teman-teman, kita atur var-nya, kita kasih skor, kita turunkan lagi ke bawah. Ya, kita tempel yang tadi itu di tempat papan skor, baru kita buat lagi kotak di dalam papan nama, baru kita atur propertinya dari dynamic text ke input text, baru kita tulis var-nya teman-teman, nama, ya bentar teman-teman ya, kita buat lagi, terjadi kesalahan, kita tekan pada dalam tulisan, baru kita tempel pada papan nama peserta didik. Ya, di sini banyak kesalahan teman-teman. Terus kita ganti lagi propertinya dari dynamic text menjadi input text, baru kita var-nya kita kasih nama peserta didik. Ya, teman-teman, ya baik, setelah kita atur kotak yang kita kasih dalam kotak papan nama peserta didik, kita atur pada action frame-nya, kita tuliskan pada angka 1, kita tulis stop.
stop, baru kita kasih tutup kurung dan balas kurung, baru kita tekan yang ada anak panah batas biar tertutup lagi kembali pada semula. Lalu kita pencet pada frame tulisan, frame 2, frame 3, lalu kita kasih actionnya teman-teman, kita kasih action frame-nya. Ya, baru kita tulis pada action frame-nya var benar, baru kita kasih sama dengan 0 titik koma baru kita tekan anak panah ini lagi bawah. Lalu teman-teman kita tekan pada frame tulisan, ya jadi seperti ini. Kembali lagi pada papan skor, ya teman-teman. Jadi kita klik kanan, ya baik. Setelah itu kita tekan frame tulisan yang paling terakhir, kita tekan action, lalu pada action frame-nya kita tulis skor sama dengan benar. Baru kita kasih tanda bintang, lalu kita buka kurung, kita kasih angka 100 garis miring 10 balas kurung, terus baru kita klik lagi tanda panah yang di atas. Baik, setelah itu teman-teman kita coba, kita buktikan actionnya, yaitu kita tekan pada bagian action di atas, terus kita tes bagaimana animasinya dari yang pertama tadi sampai yang terakhir. Ya, kita klik pada nama peserta tadi, kita klik nama kita, terus kita klik pada tombol yang lanjut ini, baru masuk pada soal, ya seperti ini. Ya, berarti berhasil ya teman-teman. Ya, setiap kita klik tombolnya selalu timbul. Ya, masuk pada skor. Ya, inilah ada skor ya teman-teman. Ya, terus setelah itu udah kita